Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan. Saya suka bicara hal-hal yang nyata dengan hidup, yang dekat dengan kehidupan kita atau menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi tanpa kita sadari, saudara, ketika kita mengabaikan begitu saja, itu memberikan efek yang negatif bagi hidup kita. Saudara-saudara, setiap kita pernah buat salah. Walaupun istilah kita disengaja ataupun tidak sengaja. Kan begitu kan? Orang suka berdoa, Tuhan ampunilah dosa kami, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Coba keren nggak? Nggak sengaja aja berdosa. Apalagi sengaja, coba bayangin. Tapi itu seringkali jadi bagian doa banyak anak-anak Tuhan, betul? Yang sengaja maupun tidak sengaja. Saudara-saudara, mau apapun wujudnya itu, yang penting dosa tetap dosa. Kesalahan tetap kesalahan. Tapi seringkali kita tidak bijak ketika kita buat kesalahan. Ataupun tidak begitu paham karena berbagai alasan. Sesungguhnya bagaimana menyelesaikan sebuah kesalahan. Satu hal yang harus kita paham adalah Tuhan nggak pernah menutup mata pada siapapun. Kalau saudara baca kitab Mazmur, banyak sekali ayat yang di sana mengatakan Tuhan nggak pernah tidur lah, nggak pernah terlelap lah, mata Tuhan nggak pernah terpejam lah, memantau dari sorga untuk orang-orang baik yang fasik maupun orang benar. Betul saudara? Jadi semua itu ada dalam pandangannya Tuhan. Nah kembali, tapi ketika kita buat salah, kira-kira kita buat apa? Ada satu kisah di Alkitab yang kita mau belajar, saudara. Saya ambil tema khotbah ini keren. Di manakah engkau? Ya, di manakah engkau? Nah, tema ini saya ambil, saudara. Mari kita belajar dari kitab Kejadian pasal 3. Ini kisah dalam keluarga pertama, Adam dan Hawa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Jadi saya ambil tema dari sini, di manakah engkau? Saudara tahu kisahnya ini adalah manusia pertama itu baru 2 orang, Adam dan Hawa. Tuhan tempatkan mereka di sebuah taman yang sangat indah. Yang dalam Alkitab dikatakan Taman Eden. Semuanya ada di sana, saudara. Dan Tuhan hanya katakan begini pada mereka, dalam taman ini ada banyak pohon loh, semua boleh kamu makan, tapi boleh. Yang tidak boleh cuma satu. Yang ini jangan ya. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan harus pakai larangan sih? Kenapa harus? Kenapa? Kalau memang nggak boleh, ngapain ditaruh pohon itu? Banyak sekali orang bertanya, saudara. Tapi saya pribadi hanya berpikir simpel. Supaya manusia tidak merasa segala-galanya. Bahwa masih ada pribadi yang bisa berikan perintah, yang memberikan larangan kepada manusia. Supaya manusia sadar bahwa dia bukan segala-galanya. Sebab kalau semuanya boleh, coba lihat mau jadi apa manusia, saudara. Tapi Tuhan sengaja, ini sebagai ujian. Yang ini nggak boleh, yang lain silakan. Saudara, sebenarnya Adam dan Hawa nggak mempermasalahkan hal itu, tapi saudara tahu, ada iblis yang paling nggak suka kalau manusia itu hidupnya enak, hidupnya tenang, hidupnya senang. Makanya dia ganggu Hawa. Dia masuk lewat Hawa. Kata-kata orang, kenapa lewat Hawa? Karena wanita katanya seringkali gampang diajak berperasaan, baperan. Jadi orang baperan ini gampang diganggu. Kalaulah dia masuk lewat Adam, pasti debat. Sama-sama intelek, kan begitu kan? Karena lihat faktanya apa? Ketika ular mendekati Hawa, dia coba putar dikit. Hawa, Wawa, ya kan? Si Wawa namanya. Hawa, Tuhan kan katakan, semua pohon dalam taman nggak boleh dimakan kan? Coba dipelintir dikit aja. Hawa masih sadar, enggak, bukan gitu, iblis. Salah kamu. Tuhan katakan semua boleh kecuali satu. Nah, dia masa, Wah, tahu nggak Wah? Kenapa yang satu nggak boleh? Nah, mulai jadi bahan diskusi yang satu yang nggak boleh ini. Kalau yang boleh nggak ada masalah, tapi nggak boleh nih. Kamu tahu nggak kenapa nggak boleh?
Nah ini dia, kamu harus tawa. Kok jadi drama sih? Kamu harus tahu kenapa nggak boleh. Karena kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Itu poinnya. Hah, seperti Allah kan baper kan? Hah, seperti, ya kan Syahrini, ya kan kira-kira gitu kan? Seperti, ya kan? Halo wanita-wanita. Kan pengen seperti itu kan? Halo, salah ya saya ya. Jadi iblis pintar, kamu kan jadi seperti Allah. Singkat cerita apa? Mulai Hawa menarik hati kan, baper kan? Ternyata mau menarik hati, berikan pengertian. Hah? Ambil. Sayang suami, bagi sama suami. Akhirnya saudara, mereka makan. Begitu mereka makan, mereka tersadar bahwa mereka sudah buat salah. Nah, dalam kondisi itu Tuhan datang ke Taman Eden. Ini belum bicara. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk. Bersembunyilah manusia itu. Jadi baru mendengar Yesus, di dalam PL belum bicara Yesus. Tuhan datang ke taman, berjalan-jalan. Mereka langsung sembunyi. Tapi Tuhan katakan, Adam, di mana kamu? Saudara, apakah Tuhan nggak tahu di mana Adam? Tahu. Tapi Tuhanlah yang memulai komunikasi, saudara. Tuhan yang mulai komunikasi. Pertama komunikasi nonverbal, hanya datang, jalan-jalan. Dicuekin. Akhirnya ngomong, Adam, kamu di mana? Bisa ditangkap, saudara? Harusnya kan, begitu datang Tuhan kan, idealnya loh, ideal, kita bicara ideal lah. Adam langsung datangi, Tuhan, minta ampun, kami salah. Minta ampun, kami salah Tuhan. Tapi karena dia masa bodoh, ya Tuhan katakan, Dam, kamu di mana Dam? Nah coba. Saudara, saya buat bandingin gini aja, sederhana aja saudara. Saudara-saudara yang punya bawahan lah, katakan karyawan. Kalau saudara mungkin memimpin sebuah bisnis atau apapun itu. Saudara punya bawahan. Tiba-tiba bawahan saudara katakan, Pak, Bu, mohon izin bicara. Oh, ada apa? Dia cerita pada saudara sesuatu yang orang lain belum ada yang tahu. Tapi dia katakan, saya buat salah. Dia cerita detail, salah saya ini. Saya kira saudara kata, aduh, saya hargai kejujuran kamu. Hargai kejujuran kamu. Barangkali pengampunan gampang kita berikan, betul nggak? Tapi coba bayangin, dia udah buat salah, pergi sembunyi, orang lain yang cerita. Dan sampai ke telinga saudara sebagai pimpinan. Dan orang ini pura-pura nggak tahu lagi. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Ucok, sini kau ucok, ya kan? Ini. Di mana kau? Nadanya udah beda, saudara. Bisa ditangkap? Nah, saya ingin kita coba belajar. Yang Tuhan mau adalah jangan tunggu kita dipanggil, tapi harus kita yang memulai mengambil inisiatif untuk selesaikan. Saya punya salah loh. Sebelum orang memanggil kita. Ini satu pola yang Tuhan lakukan, saudara. Saya percaya dalam Alkitab ada banyak sekali teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana menjalankan hidup ini, saudara. Tapi sayang saudara, bukannya Adam datang mendekat ketika Tuhan berjalan di taman. Tetapi ketika Tuhan katakan, di manakah engkau? Apa jawab Adam? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Cara yang salah adalah bersembunyi. Orang mengatakan sehebat-hebatnya kita menyembunyikan kesalahan, itu seperti bangke, bau juga. Nggak bisa, saudara, salah tetap salah. Saya coba bawa, misalkan dalam konteks kecil lah, suami istri misalnya ya. Sehebat-hebatnya suami menyembunyikan masalah, pasti akhirnya bau juga.
Pasti ada orang yang bilangin ke kita. Sama istri kalau buat salah saudara, lama-lama kecium juga sama suami. Daripada dari orang lain tahu kan bagus dari orangnya sendiri. Saya kira kalau orang sendiri langsung datang minta maaf, bukannya diampuni, dapat hadiah, saya yakin. Saya percaya pada suami-suami di sini pasti ngasih hadiah kalau istrinya langsung ngaku. Gitu enggak ya? Atau dapat hukuman tetap. Tapi saudara, mari kita belajarlah. Jadi ini pola Tuhan. Belum manggil, sengaja datang. Tuhan tahu ada melanggar, Tuhan tahu. Tapi cuma jalan-jalan. Ya kawan ini malah sembunyi. Adam, di mana kau? Ya kan? Bukannya udah bersalah, bukannya datangi, bukannya minta maaf, malah sembunyi. Saudara lihat, di sekitar kita bukankah ini pola yang suka dilakukan orang? Karyawan salah, begitu bos datang dia pergi, pura-pura sibuk yang lain. Sama di rumah juga sama, seorang anak salah, orang tua masuk dia pergi entah kemana. Orang tua pergi maka dia pulang lagi. Bukan diselesaikan, tapi memilih bersembunyi. Akibatnya apa? Masalah tetap masalah. Dan saudara, yang paling anehnya adalah bahwa katanya kesalahan itu akan beranak kesalahan. Buktinya begini saudara, lihat. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lihat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon-pohon itu kepadaku, maka ku makan. Beranak kesalahan lagi, nyalahkan orang. Libatkan orang. Akhirnya masalah melebar. Tuhan ingin berurusan hanya kepada Adam, tapi dia melempar ke Hawa. Akhirnya melebar. Bahkan anehnya lagi saudara, Hawa nggak mau disalahin. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperayakan aku, maka aku makan. Oh iya, nggak mau juga disalahin. Saudara, jadi melebar ke ular lagi. Apa perlu Tuhan tanya, ular, kayak gitu. Saya tadi bagi cerita. Seminggu lalu ada babi dan anjing berantem. Di Jalan Gajah Mada, Medan. Bener. Ada babi sama anjing berantem. Di Jalan Gajah Mada. Ditonton orang. Babi kau anjing. Nah, kan babi sama anjing berantem. Itu saya lagi ngebengkelin mobil. Widih, ada anjing sama babi berantem. Saya mau bilang, saya mau belain, mau pisahin. Oh, gimana ya? Biasanya jadi korban kita. Kalau babi sama anjing berantem kan kita jadi korban. Apa urusanmu? Katanya pula kan. Nah, oh. Saudara serius sekali nangkapnya. Ya, tapi kadang-kadang saya pikir begini ya. Kenapa ya orang kalau emosi langsung nyamakan? Ular ya kan? Ular itu Tuhan. Nah, coba lihat. Anjing dia, aduh. Janganlah saudara, makanya saudara hati-hati loh. Saya sering provokasi anak. Satu ketika kalau mamamu katakan, dasar kau anjing, katakan, mantap ma, induknya ngomong. Ya, makanya orang tua jangan bilang anaknya anjing. Itu sama dengan mengatakan, Anda induknya. Hati-hatilah, rem ya. Nah inilah saudara, tapi kita kembali ke sini. Ini ada ular di sini. Kesalahan melahirkan kesalahan. Sembunyi. Seperti merasa nggak bersalah kan? Sembunyi. Berarti Adam ketika bersembunyi, merasa nggak bersalah. Buktinya, dia sudah siapkan jawaban. Kalau saya ditanya, saya katakan, oh ini, penyebabnya ini. Aku hanya korban, ini. Ya Hawa juga nggak mau disalahin. Kita nggak usah berdebat lah sebenarnya siapa yang salah saudara. Poinnya Tuhan bukan ingin mencari siapa yang salah. Semua salah. Tapi yang Tuhan mau bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nggak perlu lempar kepada siapapun saudara.
Tapi kalau kita memang sedang menyembunyikan kesalahan, begitu ketahuan, kita akan salahkan orang lain. Akhirnya masalah bukan terselesaikan, masalah semakin besar. Betul? Saya berpikir-pikir beginilah, seandainya Adam katakan, Tuhan saya salah. Saya enggak mengawasi istriku misalnya. Sehingga ketika iblis mengganggu dia, dia terpengaruh. Dan yang kedua, ketika disodorin itu buah terlarang, aku juga ikut makan. Aku salah yang kedua kali Tuhan. Tolong jangan hukum istriku. Wah, ini suami ideal ini. Setuju? Halo ibu-ibu. Tangannya di bawah loh ini. Itu suami ideal itu. Wah, saya katakan, Pak, mau jus enggak? Pasti gitu jawabannya. Tapi kalau dia yang salah, apa kau? Kan gitu. Saudara-saudara. Aduh, kan kau ikut makan. Aduh, yuk. Makanya saya bilang ini kan hal-hal yang dekat dengan keseharian kita lah. Ayo kita rubah pendekatan kita pada sesama kita lah. Kalau salah-salah aja lah. Nggak usah bilang dia penyebabnya. Aku hanya korban, nggak usah lah. Salah-salah aja. Lebih mudah menyelesaikannya. Amin, saudara? Tuhan juga mau seperti itu. Tuhan selalu ingatkan saudara. Satu contoh saudara, ketika saudara berbuat salah, sebenarnya nurani saudara itu udah bicara, aduh salah ini, salah. Cuma kita sembunyikan. Nah harusnya kita membahasakan itu, Tuhan sedang bicara lewat hati saya. Langsung selesaikan saudara, sebelum melebar kemana-mana. Tuhan memberkati saudara.